Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ayat tadi menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Bagaimana sih hakikat kehidupan dunia itu seperti apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Hakikat kehidupan dunia adalah permainan yang melalaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dunia ini permainan yang melalaikan. Dan itu banyak kita jumpai kenikmatan-kenikmatan dunia yang menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lalai dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan inilah hakikat diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati salah seorang pemuda, yaitu Ibnu Umar. Tatkala itu beliau berumur 12 tahun. Sembari menepuk pundaknya, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Jadilah atau hiduplah engkau di dunia seperti seorang asing atau seperti pengembara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Umar. Dan hadis ini juga menjelaskan agar kita tidak berpanjang angan-angan, tidak memiliki angan-angan yang panjang tentang dunia. Sedang dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Urusan kita di dunia hanya sebentar, dan urusan kita di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kedudukan dia di dunia ini seperti apa. Mali wa mali dunia, kata Rasulullah. Aku tidak punya urusan dengan dunia. Apa urusanku dengan dunia, kata Rasulullah SAW. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha. Ma ana fid dunya illa karakib. Tidaklah aku di dunia ini seperti seorang musafir. Karakibin istadhalla tahta syajarah, yang mana aku bernaung di bawah pohon besar, kemudian aku beristirahat, lalu meninggalkan pohon tersebut. Begitulah hakikat kita di dunia ini. Kita istirahat, kemudian setelah kita istirahat, kita pergi meninggalkan dunia ini. Dan ingat, kita memiliki negeri akhirat, yang mana di situ kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita. Di situ bukan hari untuk beramal. Oleh karena itu, ketika kita hidup di sini, Allah mengatakan tadi apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah memerintahkan kita untuk beribadah ketika Allah menciptakan kita di dunia. Akan tapi ketika Allah menciptakan kita kembali nanti di negeri akhirat, itu bukan untuk beribadah, tapi itu untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Irtahalatid dunya mudbiratan, dunia meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilatan, dan akhirat mendatangi kita. Semakin hari akhirat kita semakin dekat dengan negeri akhirat. Walikullin minhuma banun, kata Ali bin Abi Thalib. Dan dunia dan akhirat itu memiliki anak. Fakunu min abna'id dunya, maka jadilah engkau anak dunia, kata Fakunu min abna'il akhirah, kata Ali, maka jadilah engkau anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah engkau menjadi anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, maka sesungguhnya hari ini adalah hari amal, tidak ada hari hisab, tidak ada hari perhitungan. Hari ini kita hanya beramal.
Kita tidak tahu kita diterima apa tidak amalan kita. Akan tapi besok di negeri akhirat itu adalah hari penghisapan atau hari pertanggungjawaban. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan yang kita perbuat di dunia. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia ini, kita manfaatkanlah waktu kita dengan baik. Jangan sampai kita menyesal ketika kita nanti bertemu dengan akhirat, kita hanya mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang tidak ada artinya, yang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Syababaka qabla haramik, kata Rasulullah SAW. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waginaka qabla fakrik, dan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Wa faragaka qabla syuglik, dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. 5 waktu yang Rasulullah SAW menasihati kita semua agar memanfaatkannya. Dan ingat, 5 waktu tersebut tidak akan terasa nikmatnya kecuali 5 waktu tersebut hilang dari diri kita. Al-Munawi mengatakan apa? Fahadil khamsa la ya'rifuha illa ba'da zawaliha. 5 hal tersebut, 5 kenikmatan tersebut, 5 waktu tersebut tidak akan kita dapat rasakan kenikmatannya kecuali telah hilang 5 waktu itu dari kita. Memang begitulah keadaannya. Kita tidak akan menikmati waktu sehat kecuali ketika kita mendapatkan rasa sakit. Kita memiliki mata, dengannya kita bisa melihat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian, naudzubillah, dengan Allah butakan mata kita, baru kita akan merasa betapa indahnya, betapa nikmatnya ketika kita memiliki mata. Oleh karena itu, jangan sampai kita lalai atau membuang 5 waktu tadi. Waktu sehat, waktu luang, waktu hidup, waktu kaya, dan juga yang terakhir waktu muda. Maka perbanyaklah amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan dunia. Sejatinya kita ini hidup di dunia hanya sementara. Kita ini hidup di dunia hanya seperti orang musafir yang kita berjalan, kemudian nanti kita menemukan pohon, kita beristirahat di sana. Setelah kita cukup istirahat, kita akan pergi meninggalkan dunia. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kenikmatan dunia yang bisa kita raih dengan cara yang halal, dan itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ingat, jangan sampai itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tujuan akhir kita adalah akhirat, dan di situ kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.